Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rahayu kepada semua para jim. Saat ini seperti Anda lihat, saya ada di sebuah taman yang sangat indah. Tempat ini adalah kediaman dari Terah Kerajaan Sukapura yang merupakan telatah Sunda. Beliau dari jalur Wiradadaha. Siapa beliau? Beliau adalah seseorang yang mungkin sangat akrab Anda lihat di layar YouTube karena beliau adalah pemimpin redaksi pada Suka TV. Lantas apa saya harus ke sini? Informasi yang saya terima, beliau adalah kolektor benda-benda pusaka. Padahal di lain sisi, kalau kita lihat tayangan pada Suka TV itu lebih banyak menyorot hal-hal yang berbau politik dan termasuk juga budaya. Lantas bagaimana seorang seperti beliau menyukai benda-benda pusaka? Maka itu saya pada malam hari ini, walaupun seorang diri, akan memberanikan diri untuk menggerebek kediamannya. Ikuti saya ya. Para jim, alhamdulillah saya sudah diterima baik dengan tuan rumah Terah dari Arya Wiradadaha dari Keraton Sukapura. Beliau adalah Bapak Yusuf Mars. Tampak di sini ini beberapa bilah keris yang masih terlihat, yang tidak terlihat banyak. Beliau ini seorang akademisi dan juga seorang aktivis media yang hampir tiap hari kalau Anda melihat tayangan ada di acaranya Menkominfo ya, di acara literasi digital. Tapi kenapa kok beliau senang benda-benda begini? Tapi sebelum ke sini saya mau tanya dulu. Tanya-tanya tentang pada Jimat Leluhur ya, Jimat Leluhur pernah membahas tentang Arya Wiradadaha dan waktu itu dengan A.A. Jajat. Sekarang saya bertemu lagi dengan Terah Sukapura yaitu Pak Yusuf Mars ini. Saya ingin tahu dulu mungkin ada kelengkapan dari yang pernah disampaikan oleh narasumber kami sebelumnya mengenai kerajaan Sukapura itu sendiri, Pak. Makasih, luar biasa nih Gus Aher. Waduh, biasanya jadi tamu saya ini. Kali-kali kita menggerebek gitu ya. Jadi Gus Aher itu luar biasa di Jimat Leluhur gitu ya. Begini Gus, jadi kalau bicara Sukapura itu tidak lepas dari Mataram Islam. Iya. Dari Sultan Agung. Jadi didirikan 1632. Nah, jadi ketika itu hampir bersamaan dengan penyerangan Batavia. Selisih sekitar 1-2 tahun ya. Batavia kan 1928 1929 31 32 berarti nggak jauh ya. Nggak jauh ya. Nah, kemudian di situ kan ada polemik Adipati Ukur. Adipati Ukur kemudian dikejar, terus divonis sama Sultan Agung adalah pengkhianat, tidak mengindahkan perintahnya. Kemudian di situ ada sosok yang namanya Wirawangsa. Nah, Wirawangsa kemudian bisa menangkap Adipati Ukur dan mengeksekusi lah, gampangannya seperti itu. Maka kemudian Sultan Agung memberikan sebuah hadiah wilayah di Priangan Timur. Nah, di Priangan Timur yang meliputi daerah Tasik, Garut, kemudian Pangandaran, Ciamis, kemudian daerah mana tuh, Cijulang semua gitu kan ya, Malangbong, itu daerah sekitar itu. Oh, berarti waktu itu masih menjadi bagian dari Kerajaan Mataram ya, walaupun itu telatah Sunda. Ya, karena waktu itu kan Kerajaan Sumedang Larang itu kan sudah dikuasai oleh Mataram. Mataram Islam. Kemudian dikuasai Mataram Islam, kemudian melanjutkan penguasaannya ke Priangan Timur. Nah, disitulah dilantik menjadi Tumenggung atau Adipati Tumenggung Wiradadaha. Wirawangsa, namanya Wirawangsa. Nama asli beliau yang berhasil dalam tanda petik mengeksekusi Adipati Ukur karena mungkin miskomunikasi pada masa itu, sehingga nggak ada WA. Sehingga terjadi kesalahpahaman. Ya, kita tidak mengulik masa lalu, tapi peristiwa sejarah, perjalanan sejarah seperti itu sehingga muncullah Arya Wirawangsa. Sosok Wirawangsa. Ya mungkin ini takdir Allah untuk menampilkan seorang tokoh Sunda menjadi penguasa di Sunda walaupun tetap berada di bawah Kerajaan Mataram. Dan Pak Yusuf sendiri, nah kalau boleh tahu nih, itu jalurnya seperti apa ke Wirawangsa yang kemudian melahirkan kekuasaan di daerah Priangan Timur itu? Wirawangsa berkuasa kemudian
terkenal dengan Wiradadaha. Wiradadaha. Wiradadaha 1, kemudian ada Wiradadaha 2, Iya. digantikan meninggal, kemudian Wiradadaha 2 itu meninggal tahun 1674, kemudian itu digantikan. Jadi Wiradadaha 2 itu tidak sampai 1 tahun, mungkin beberapa Memerintah. bulan. Memerintah. Tidak tahu waktu ada pelantikan ke Mataram, kemudian kabarnya meninggal, terjadi polemik apa kita tidak tahu ya. Intinya Karena beliau sejarah. wafat lah ya. Wafat ya. Kemudian naiklah Wiradadaha 3. Nah, putra dari Wirawangsa. Jadi iya. Wirawangsa itu punya anak, salah satunya Wiradadaha 3. Iya. Nah, itu disebut juga Wiradadaha 3 itu dalam Sawidak. Dalam Sawidak. Kenapa disebut dalam Sawidak? Nah, karena anaknya lebih dari 60. Saya tadi itu mau ngomong Sawida itu mirip-mirip dengan bahasa negara saya. Sawida itu kalau bahasa Inggris timurnya sebita. Gitu ya. Lebih membuat saya tercengang, anaknya 60. Lah, panjenengan sendiri ini dari cucu yang keberapa puluh? Ya, saya ya sekitar 9-an ya. Ya alhamdulillah apapun dan bagaimanapun sedikit kita bisa mengorek sejarah tentang kerajaan Sukapura yang berada di bawah kekuasaan Mataram di daerah Priangan Timur, dan mungkin itu juga bukan saya sakti, tapi mungkin apabila saya terawang darah Mataram juga ada pada diri Anda sehingga Anda juga menyukai koleksi ini. Baik, kita berbicara tentang pusaka sekarang. Ini dari sekian pusaka, kalau secara tampilan ini tampilan yang menarik ini saya tampilan bright. Iya. Ini kalau boleh tahu dari mana, Pak? Ya, ini dari salah satu pemberian salah satu pangeran ya, masih terah Mataram. Pangeran Mataram lah kekinian ya. Pangeran Mataram ketemu Pangeran Mataram ini. Ya, kemudian saya dikasih lah ini hadiah. Kasih hadiah, dan luar biasa ini. Di sini ada apa namanya? Lut apanya karena di sini ya. Ini perak ya, mohon maaf kalau boleh saya biar kali-kali lah saya megang keris bagus. Artinya ini kayunya juga sangat bagus, kemudian jati ya. Saya tidak tahu ya, tapi kelihatannya sangat kokoh. Kemudian ini perak kayaknya ya, perak, kemudian ada apa namanya? Intan ini. Apa intan ya? Ini bertabur intan di sini. Masuk sebentar intan. Kalau dari sininya ini bergambar singa, dapat dimungkinkan isinya juga singa. Mungkin betul. Ya jenengan langsung buka. Oh, gitu ya. Ya, ini motifnya adalah barongan ya. Kemudian di sini ada batu-batu intan. Ini asli ini intannya, Gus. Wah, luar biasa. Ini biasa di namanya hadiah dari pangeran ke pangeran jadi begini ya. Saya bukan bukan pangeran. Ini saya diamanahin bahwa ini adalah keris yang biasa dipegang Raja Mataram ya, mungkin sekarang Surakarta ya. Oh iya. Jangan dijual belikan, harus dirawat. Dan kalau ada yang berminat dipersilakan, nggak begitu? Tidak. Oh, agak kita. Tapi saya karena dulu ya ketika dilantik para adipati Tumenggung Adipati Sukapura ya, itu diberi 3 keris oleh Sultan Agung Mataram. Oh, diantaranya mungkin ingat apa nama-nama dapurnya? Berbeda-beda antara raja satu dengan raja satu yang lainnya. Jadi semua artinya ketiga penguasa Sukapura, perpindahan kekuasaan itu mungkin penyematan sebagai tanda bukti kekuasaan diserahkanlah pusaka seperti itu. Betul. Wah, ini menarik pemirsa. Ini menarik. Ini mungkin juga menjadi pengetahuan baru buat kita semua bahwa di masa lalu keris atau pusaka menjadi tanda pengesahan seseorang naik tahta. Ya, betul. Jadi ketika dilantik ke Mataram menjadi Raja Sukapura, nah ini salah satunya diberikan keris sebagai agemannya. Jadi ada sumpah yang bikin merinding ketika diangkat menjadi raja. Jadi ada di dalam seratnya. Saya sedikit merinding. Jadi bagaimana sabdanya Sultan Agung, saya titipkan bumi Priangan Timur kepada Anda, kurang lebihnya gituan ya. Makmurkanlah rakyat, jangan membuat fitnah dan jangan saling sikut menyikut, tetapi berdamailah dengan rakyatmu dan
sejahterakan rakyatmu. Pokoknya seperti itu ya. Itu tertulis sampai sekarang ada. Masih ada. Masih ada tuh. Artinya sebagai bukti memang seratnya ada. Jadi dari tertulis oleh Sultan Agung, ditulis itu seperti itu gituannya. Apa mungkin dari sabdo seorang Raja Mataram ya, Sultan Agung yang menginstruksikan kepada raja bawahannya untuk memakmurkan dan tidak saling serang, tidak sikut-sikutan. Fitnah ya. Itu mungkin bisa teraplikasikan dalam pemberian pusakanya mungkin. Artinya dengan pusaka ini salah satunya bahwa pusaka pertama dijadikan sebuah simbol bahwa seorang raja itu, ini simbolnya yang dijadikan simbol kekuasaan. Yang kedua bisa saja yang kedua keris menjadi sebuah simbol kemakmuran, dan juga keris satunya lagi sebagai simbol perdamaian. Kira-kira seperti itulah. Jadi kekuasaan, kemudian perdamaian, kemakmuran dan perdamaian ya. Artinya tiga hal itu tertera atau mungkin terpatri secara implisit dalam tiga pusaka keris. Kalau ini sendiri, saya penasaran, belum lihat kayak apa. Ini bismillah. Ini walaupun di milenial ya, kita menghargai bukan apa-apa ya, Gus ya. Iya. Bisa. Kalau saya perhatikan dari cara Anda membuka keris, menunjukkan Anda memang pengagum pusaka benar-benar. Kenapa? Sebab banyak saya bertemu dengan orang yang mengaku punya pusaka, bahkan banyak pusakanya. Ketika membuka keris asal-asalan gitu. Kelihatan tadi ininya step terus ini ditarik. Tidak salah pemirsa. Benar, beliau memang kolektor keris dan pengagum pusaka ya. Ini Singu Barong. Kalau tidak salah dilihat dari jarak jauh, yang lebih ahli dari saya tentu Ki Cokro, Gus Yusuf Cokro yang tidak bisa hadir ke sini. Kalau sepintas saya melihat ini Singu Barong, kemudian di atasnya itu ada bentuk seperti api menyala. Biasanya Gus Yusuf Cokro menyebutnya itu Uruping Dilah atau Damar Murup. Iya. Ini salah satu keris, mungkin Singo Barong itu simbol dari kewibawaan atau apalah itu ya. Tetapi itu makna esoterisnya kita masih tergantung subjektivitas. Tetapi kalau dari sisi rancang bangun ini luar biasa. Ini emas, ini emas murni ini. Ini ada sumpel emas murninya, Gus. Jadi mungkin ketika disumpel emas, energi-energi negatifnya itu terkendalikan, mungkin seperti bisa itu. Seperti itu dari daya Yoni ya, yang saya pelajari sedikit, saya tidak paham, yang saya pelajari sedikit dari sisi Yoni, ada memang benda-benda yang bisa diproyeksikan, memungkinkan untuk menghalau hal-hal yang sifatnya kurang baik. Walaupun keris itu sendiri baik, tapi ibarat magnet kan bisa mendatangkan yang lain dengan adanya tempelan benda tertentu atau sematan benda tertentu seperti emas, bisa saja itu menghalau. Tapi di sisi lain yang saya pernah baca pemirsa, bukan ahli, ya. Kenapa Singu Barong kemudian ada lagi singa pengantin atau apa yang disumpal pakai emas? Ada yang mengisyaratkan bahwa lisan itu adalah emas. Pembicaraan itu simbolnya ya. Itu adalah emas. Sehingga kalau bukan emas, kamu jangan bicara. Atau kalau kamu tidak paham, lebih baik diam, karena diam itu emas. Dan seperti luar biasa. Ya itu yang saya baca. Kalau pastinya nanti saya tetap konsultasi sama Pak Yusuf Cokro. Nanti kapan-kapan Pak Yusuf bisa soal sana ya. Terima kasih. Ini baru satu. Saya tertarik lagi, hampir semua tertarik saya. Cuman saya pengen tahu sebelum membuka keris yang lain, saya ingin tahu kenapa Pak Yusuf ya, walaupun memang ada terah ke sana, tapi setahu saya Anda ini kan lebih kental kepada dunia aktivis dan akademisi ya. Bahkan kalau tidak salah Anda masih kuliah lagi gitu. Mudah-mudahan sampai ke dokter profesor lah nanti. Di masa-masa sekarang ini tampak kan orang tidak begitu banyak menyukai benda-benda pusaka, bahkan mengacukan. Anda sebagai seorang aktivis digital, literasi digital yang dipercaya oleh Kementerian Informasi, bahkan masih melanjutkan kuliahnya, artinya Anda seorang akademisi, kok masih sayang sama pusaka-pusaka? Apa alasannya? Ya ini luar biasa ya, peninggalan leluhur kita. Ini adalah simbol bahwa kita menghargai bahwa Indonesia memang dibentuk oleh ragam budaya. Ini keris ini Gus ya, karya Adiluhung.
dan sudah diakui pula oleh UNESCO. Ya. Nah, masa kita sebagai pemiliknya lantas mengacukan cuek terhadap budaya itu ya. Beliau akademisi. Ya, kalau yang bukan akademisi kayak saya masa kalah gitu. Ya, ini candaan tetapi betul bahwa bagaimana kita harus bisa merawat tinggalan leluhur kita. Satu diantaranya adalah benda pusaka yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Jadi pemilik pusaka ini bukan hanya kita orang Nusantara, tapi milik dunia. Coba aja Gus lihat. Wow. Coba nih, ini Subhanallah. Kalau dari sisi bahannya, meteorit itu kan ya, besi atau semuanya itu kan ditampa luar biasa oleh si empu. Kemudian muncul pamor-pamor seperti ini ya, kembang-kembang. Ini bukan hal yang mudah seorang empu membuat ini, tetapi perlu keahlian secara praktikal ya, kemudian juga keahlian batiniahnya. Nah, mentransfer energi terhadap ini kan kalau bahasa kerennya itu konvergensi. Konvergensi antara benda dengan non benda. Ya, jadi pertautan antara benda yang magis dan non magis menjadi satu, antara indrawi dan non indrawi. Non indrawi. Dan kalau bahasa agak tinggi sedikit itu antara kosmis dan antara mikrokosmis dan makrokosmis. Gitu. Ini menjadi sebuah karya yang luar biasa. Gitu. jadi saya bicara makrokosmis dan mikrokosmis, hanya bedanya mikro dan makro ya. Hal-hal yang di luar jangkau kita itu kan disebut makrokosmis. Berarti di satu benda pusaka ini bukan memuji-muji, tetapi mungkin bisa kita analisi. Ada sebagai seorang akademisi mungkin ini bisa menjadi bahan tulisan nanti. Kekuatan lahir ini kan disebut mikro. Tetapi di dalam keris itu ada kekuatan lahir dalam pengertian, walaupun ada yang mengatakan keris bukan senjata tikam tapi juga bisa untuk menikam. Artinya ada kekuatan lahir yang disebut mikro. Mikro alam semesta, tetapi ada daya yoni, kekuatan metafisis atau daya yoni tadi itu kan menjadi makrokosmis. Artinya satu benda pusaka bisa saja tidak usah ditusukkan, tetapi dengan daya yoninya bisa mempengaruhi satu benda atau mempengaruhi hal-hal lain yang tidak baik. Luar biasa. Ini kan bentuk kekaguman kita sama leluhur kita, bukan memuji-muji. Tapi kalau bukan kita yang muji, siapa lagi? Itu masa orang Jerman datang itu. Ada satu lagi barangkali untuk bisa. Ada sengkelat nggak? Jangan-jangan sampai punya sengkelat di sini? Ada ini. Nih sebentar Gus ya. Bentar. Saya ambilkan ya. Siap. Nah, ini namanya sengkelat. Para Jim, kenapa saya bertanya sengkelat? Karena Pak Yusuf ini menggunakan blangkon di dunia perfilman dan di dunia gambar-gambar. Sunan atau Wali Songo yang menggunakan blangkon itu Sunan Kalijaga. Bukan aslinya saya nggak punya fotonya. Tapi di dunia reklame kan Sunan Kalijaga dipersepsikan menggunakan blangkon. Makanya saya nanya, punyakah sengkelat? Ternyata beliau punya sengkelat. Kenapa sengkelat? Sengkelat menurut Babat Tanah Jawa kalau tidak salah adalah salah satu pusaka, pusaka yang pernah dimiliki oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dapurnya dapur sengkelat. Dan ternyata Anda punya. Ada ini. Jangan-jangan Anda terah ke Wali Sunan Kalijaga juga. Itu hal lain. Tapi bagaimana? Tapi kalau dirunut ke sana, Wiradadaha itu masuknya ke atasnya Adipati Unus. Bisa dibuka? Saya tidak berani membukanya. Nah, ini cukup. Ini era Majapahit, Gus. Jujur saya merinding. Apakah karena daya yoni, apa karena ketakjuban saya sama benda-benda ini? Mungkin di kamera begini biar kelihatan, mohon maaf. Subhanallah. Ini keris termasuknya masa era Majapahit. Makanya ini sangat tua sekali. Tua dan keleng tapi apa itu? Penjaringan kebak atau apa itu? Penjaringan kebak itu bagi yang baru menonton adalah pamor ya, yang mengisyaratkan doa-doa secara gambar-gambar. Jadi ini sengkelat cukup untuk diperlihatkan sebagai bukti bahwa dalam Babat Jawa ditulis Kanjeng Sunan Kalijaga memiliki salah satu agemanya berupa sengkelat. Kalau menurut
Ki Cokro, sengkalan itu diantara artinya adalah ben sengkoloni mencelat. Artinya kesialan-kesialan itu segera menghilang. Terakhir sekali, biasanya orang-orang yang menyukai keris itu menyayangi juga pusaka-pusaka miliknya sebagaimana ia menyayangi istrinya. Maka dia mengatakan pusaka adalah istri kedua. Bukan berarti dinikahi, tapi dirawat, dibersihkan, kadang-kadang pula dites keseimbangannya dengan diberdirikan. Kira-kira gitu ya? Pak Yusuf bisa tidak? Saya tes lagi nih. Jadi sebetulnya sebuah pusaka, ya ini menurut saya nonton juga di Jimat Leluhur. Wah, subscriber kita juga. Nanti dapat kaos, nanti dapat. Oh iya, baik. Kalau Gus AR sama Ki Cokro ngulas itu seperti itu, bahwa keris yang bagus itu bukan masalah harus berdiri, dan tidak, tetapi kalau indikasinya parameternya bukan bisa berdiri dan tidak, karena memang ada keris yang dahsyat tetapi tidak bisa berdiri. Tetapi ada indikasi bahwa kenapa sih keris berdiri? Nah, karena memang ada keseimbangan antara secara metalurgi dan kemudian juga mungkin dari sisi isoteri juga mungkin, kemudian keseimbangan dari sisi eksoteri, artinya dari sisi luar ya, dari sisi rancang bangun, dari sisi metal yang dibuat, kemudian juga mungkin dari sisi bilah. Warangka. Nah, kalau kemarin saya juga nonton itu di Jimat Leluhur itu bagaimana seorang seorang oknum lah ya. Oknum menjadikan keris bisa berdiri dengan teknik yang di bagian paksinya itu dibelah sehingga napak atau ada cakram juga bagian atas ini. Itu kami tayangkan kemarin demi untuk memuliakan, karena aslinya pusaka bagus atau tidak ditentukan oleh bisa berdirinya atau tidak bisa berdiri, tapi lebih kepada hal-hal lain yang sifatnya memang pakem dalam dunia pusaka. Andai pun saya pada malam hari ini, pada saat ini saya minta Pak Yusuf untuk mendirikan pusakanya itu lebih kepada nilai seni dan ingin tahu tata keseimbangannya. Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sajalah, karena melihat keseimbangan bukan hal mistis. Bukan. Tapi lihat keseimbangan dari sisi metalurgi. Ya mungkin kalau dari keseimbangan mistis juga mungkin ada. Yang saya katakan tadi antara makrokosmis dengan mikrokosmis. Oke. Ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad, subhanallah. Ya mungkin ini salah satu keseimbangan yang dimiliki oleh sebuah keris ya. Antara keseimbangan sebuah rancang bangun ini, kemudian juga antara keseimbangan dengan warangka, seperti itu dari sisi eksoterisnya. Kalau begini andanya kayak Kanda ini kayaknya paham betul itu. Boleh kapan-kapan jadi narasumber lagi. Mohon untuk lebih diklus. Begitu Gus. Ya. Jadi kalau saya lihat memang luar biasa karya Adiluhung nenek moyang kita ya. Dan sambil lalu kita melihat keris ini, kita sambil menikmati keindahannya, mungkin Pak Yusuf bisa menerangkan ini jenis keris apa? Oh, ini keris bentuknya atau dapurnya brojol. Brojol, kemudian ini masuknya dwi warna ya, pamornya dwi warna. Karena yang sebelah sini berbeda dengan yang ini juga berbeda. Kalau yang sebelah ini masuk apa ini? Ini pendaringan keba, terus yang ini seperti ini washuta gitu. Jadi ada antara pendaringan keba dan washuta hampir mirip. Dan fungsinya juga sedulur papat kelima pancer gitu. Artinya untuk kerejekian. Luar biasa dan pemirsa para jim semua, dari semua yang saya kira, yang saya duga, alhamdulillah terjawab. Memang Pak Yusuf bukan main-main dalam dunia pusaka, tapi benar-benar beliau mengagumi dan mencintai dunia pusaka sebagaimana mungkin mencintai istrinya. Karena betul, lah istri kan dirawat, ini juga dirawat, semua barang-barangnya bagus dan ini kelihatannya baru diminyakin, dan mungkin juga pada bulan-bulan kemarin. Maulid ya? Sekarang ini kan Maulid ya. Sebelum Maulid mungkin biasanya satu syuro kemarin juga dimandikan. Ini sudah? Oh sudah Pak. Sehingga semuanya bisa terawat, dan ini juga mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua, apapun dan siapapun kita adalah warga bumi Nusantara, kita adalah warga rakyat negara kesatuan Republik Indonesia yang telah
mendaftarkan keris menjadi warisan dunia dan diterima sejak puluhan tahun yang lalu. Iya. Dan alhamdulillah sahabat saya ini yang terkenal subscriber Jimat Leluhur juga, dan beliau adalah seorang pemimpin redaksi Pada Suka TV. Bagi yang belum pernah lihat Pada Suka TV, tinggal ketik Pada Suka TV, pencet pasti beliau keluar. Dan kadang-kadang ada saya juga. Terima kasih bincang-bincang ini. Masih ada beberapa keris yang belum kita bahas. Mungkin di lain kesempatan kita bisa urai lagi. Yang terpenting adalah bagaimana kita melestarikan, merawat budaya leluhur kita. Mohon mungkin ada closing statement buat para jim. Nah, kalau di Pada Suka apa panggilannya? Enggak, pokoknya pemirsa ya. Pemirsa. Kalau di Jimat Leluhur, para jim. Para jim, luar biasa. Terima kasih Gus Aer atas kunjungannya. Siap. Kalau nggak salah kemarin juga saya lihat itu ada kuisnya. Iya, nanti sampai tak kasih cuma-cuma saja. Oh gitu ya. Giveaway. Ya, closing statement saya begini Gus Aer. Era milenial, era digital sekarang ini kan ya. Transformasi dari konvensional ke digital. Digital, ya. Itu gaib itu digital itu. Ya gaib lah. Karena kan internet dan sebagainya itu gaib. Nah, ini sebetulnya di sini ada antara konvensional dan gaibnya. Di sini sudah tadi Anda mengatakan mikro dan makro. Ini sudah termaktub di sini. Betul. Dan itu mungkin bisa kita perbincangkan kapan waktu. Bahwa ada transmisi untuk menyampaikan sinyal kepada handphone. Begitu juga dengan makrokosmis dan yang merangkap juga mikrokosmis yang juga merangkap makrokosmis pada sebuah keris. Mungkin kita bisa bahas nanti. Betul, karena katakanlah handphone. Handphone itu tidak bisa berfungsi kalau tidak ada sinyal. Iya. Ya kan? Dan itu namanya handphone rusak. Juga keris sama. Kalau keris bagus berarti kan ada transmitternya. Transmitternya berarti ada kekuatan esoteris. Kan seperti kan bisa sampai berkomunikasi dan sebagainya ya. Nah, kalau keris yang abal-abal itu ya kerisnya tidak ada esoterisnya. Kurang lebih begitu. Jadi para jin, saya pikir ini luar biasa. Nenek moyang kita itu sudah memberikan ilustrasi bagaimana sebuah kebudayaan itu terbentuk. Jadi kebudayaan ini salah satu bentuk kebudayaan. Bagaimana keris itu dibuat dengan berbagai aspek, multi aspek ya. Iya, betul. Sekarang di era digital itu pun sama. Jadi bagaimana kita memiliki kepedulian terhadap peninggalan leluhur, siapa lagi kalau bukan kita. Dan kapan lagi kalau bukan sekarang. Nah, kan begitu. Jadi jangan alergi untuk nguri-nguri terhadap budaya dan peninggalan nenek moyang kita. Bukan syirik atau bid'ah, tetapi bagaimana kita menghargai budaya nenek leluhur, budaya nenek moyang kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli? Dan ketika berbicara bid'ah khurafat itu adalah ranah agama, di sini kita bicara ranah budaya. Memang kadangkala satu sama lain saling bisa diselaraskan ya. Dan kita ada di tengah itu. Intinya adalah kita mengambil sisi manfaat dari semua yang ada dan mengambil iktibar dari semua yang ada. Pada edisi berikutnya saya masih penasaran. Akan berbicara tentang pusaka, kemudian daya eksoteri yang kemudian dikaitkan dengan dunia digital seperti saat ini. Saya yakin ada korelasinya. Ada. Tapi kita bongkar nanti. Biar para jin.